Akhirnya Ketua Umum PSSI angkat bicara usai Timnas Indonesia ditahan imbang Laos. Erick Thohir sampaikan hal ini kepada fans Garuda. Yuk simak apa kata Erick Thohir untuk fans Garuda. Wah wah wah. Shin Tae-yong kritik jadwal pertandingan Piala AFF 2024. Kira-kira ada apa ya dengan jadwal Piala AFF? Begini penjelasannya. Wah, mantap betul ini. Sepertinya Timnas Indonesia sudah jadi kiblat sepak bola Asia Tenggara. Pelatih Laos bangga bisa tahan imbang Timnas Indonesia. Waduh, bisa gawat ini. Fans Garuda harus simak berita ini hingga selesai. Masalah besar jika PSSI paksa pemain mewahnya untuk bermain di Piala AFF 2024. Dan ini yang jadi alasan Timnas Indonesia hanya pakai pemain U22. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kata Ketua Umum PSSI usai Timnas Indonesia ditahan imbang Laos. Hasil imbang Timnas Indonesia melawan Laos di laga grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, kembali menjadi pembicaraan hangat. Dengan skor akhir 3-3, banyak pihak menyayangkan performa skuad Garuda yang dianggap kurang optimal, terutama saat bermain di kandang sendiri di hadapan ribuan supporter. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut memberikan tanggapannya terkait hasil tersebut. Ia mengakui bahwa hasil ini jauh dari harapan. Erick menilai meskipun ada momen di mana Timnas menunjukkan semangat juang dengan bangkit 2 kali dari ketertinggalan dan bahkan sempat unggul, seharusnya kemenangan tetap menjadi target yang diraih. 2 kali tertinggal, 2 kali bangkit, bermain dengan 10 pemain dan tetap fight hingga akhir. Tapi harus diakui ini bukan hasil yang kita inginkan. Seharusnya kita bisa lebih baik, ujar Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Erick tidak menutup mata terhadap kekecewaan banyak pihak. Bermain di kandang adalah kesempatan emas untuk meraih poin penuh, tetapi kenyataannya Laos mampu memberikan perlawanan sengit. Situasi semakin sulit setelah Marcelino Ferdinand mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-69 yang membuat Timnas harus bermain dengan 10 orang. Namun demikian, Erick juga mengingatkan pentingnya dukungan dari masyarakat. Bukan hasil yang kita harapkan, tetapi mereka sudah berjuang sepenuh hati. Mari kita dukung mereka untuk pertandingan berikutnya, tambahnya. Setelah hasil imbang ini, Timnas Indonesia harus segera bangkit. Lawan berikutnya adalah Vietnam yang dikenal memiliki kekuatan solid di kandang sendiri. Laga yang dijadwalkan berlangsung di Viet Tri Stadium pada 15 Desember 2024 ini akan menjadi ujian berat bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Di sisi lain, Erick Thohir mengungkapkan bahwa perjalanan Timnas masih panjang. Ia berharap pemain-pemain muda seperti Donny Tri Pamungkas dan Kadel Arel bisa menunjukkan performa maksimal. Erick juga menyatakan pentingnya menjaga mentalitas juang hingga turnamen ini berakhir. Hasil imbang melawan Laos memang menyisakan beragam emosi bagi pecinta sepak bola tanah air. Bagaimana menurutmu? Apakah strategi Shin Tae-yong sudah tepat? Apa harapanmu untuk laga melawan Vietnam nanti? Mari diskusikan pendapatmu di kolom komentar. Dukunganmu adalah semangat bagi Timnas Indonesia untuk terus berjuang. Garuda di dadaku, Garuda tetap di hatiku. Shin Tae-yong kritik jadwal pertandingan Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 kembali digelar dengan antusiasme tinggi dari para pendukung sepak bola Asia Tenggara. Namun di balik euforia itu, jadwal pertandingan yang sangat padat menjadi sorotan. Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang paling terdampak harus bermain di 3 negara berbeda dalam kurun waktu 1 minggu. Situasi ini memunculkan kekhawatiran besar, terutama terkait risiko cedera pemain. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyebut jadwal ini sebagai tantangan yang tidak berperi kemanusiaan.
Hanya 3 hari jeda antar pertandingan dan sebagian besar waktu habis di perjalanan. Ini sama saja membunuh pemain, tegasnya. Shin menyebut bahwa waktu istirahat yang minim serta perjalanan panjang berdampak buruk pada kebugaran pemain. Dalam sepekan skuad, Garuda harus menjalani pertandingan di Myanmar, Solo, dan Vietnam. Setelah pertandingan melawan Laos yang berakhir imbang 3-3 pada Kamis 12 Desember 2024, Timnas Indonesia hanya memiliki waktu sehari untuk berangkat ke Vietnam dan bersiap menghadapi laga berat melawan tuan rumah. Kekhawatiran besar lainnya adalah potensi cedera pemain. Jika Timnas Indonesia membawa skuad terbaiknya di Piala AFF 2024, risiko cedera sangat tinggi. Padahal laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada Maret nanti juga membutuhkan kondisi pemain yang prima. Mengutamakan performa di Piala AFF yang tidak masuk kalender FIFA Matchday justru dapat merugikan. Klub-klub tidak diwajibkan melepas pemain untuk ajang ini sehingga konflik kepentingan antara timnas dan klub menjadi tidak terhindarkan. Pemain yang terlalu sering absen membela klubnya karena agenda timnas berisiko kehilangan tempat utama di klub yang pada akhirnya berdampak pada performa jangka panjang mereka. Situasi ini mengundang pertanyaan besar tentang pengelolaan jadwal dan prioritas. Banyak pihak mendesak agar AFF mempertimbangkan ulang format turnamen dan jadwal pertandingan. Shin Tae-yong menegaskan pentingnya memberikan jeda waktu yang memadai antar pertandingan untuk menjaga kualitas laga dan kebugaran pemain. Selain itu, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan Timnas Indonesia baik dalam hal pengelolaan skuad maupun negosiasi dengan klub. Dukungan publik juga diperlukan untuk mendesak perubahan yang lebih baik demi sepak bola Asia Tenggara. Apakah menurutmu jadwal Piala AFF 2024 sudah terlalu padat dan tidak memperhatikan kesehatan pemain? Bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan agar ajang ini tetap menarik tanpa mengorbankan kebugaran pemain? Mari sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Dukungan dan opini kamu sangat berarti untuk masa depan sepak bola Indonesia. Jika PSSI paksa pemain mewah Timnas Indonesia untuk bermain di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 telah menjadi topik hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Namun, keputusan PSSI jika memaksa membawa skuad mewah yang selama ini diandalkan di kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jay Itzes, dan Rizky Ridho, berpotensi membawa dampak buruk. Salah satu risiko terbesar adalah jadwal Piala AFF yang padat. Dalam waktu seminggu, Timnas Indonesia bisa bermain di 3 negara berbeda, sehingga mengurangi waktu istirahat pemain. Kondisi ini membuat para pemain lebih rentan cedera. Jika hal ini terjadi, bukan hanya performa di Piala AFF yang terganggu, tetapi juga persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Selain itu, Piala AFF tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Klub-klub tempat para pemain tersebut bernaung memiliki hak untuk menolak melepas mereka. Jika PSSI tetap memaksa, karier para pemain di klubnya bisa terancam. Klub tentu membutuhkan jasa pemainnya untuk kompetisi domestik atau internasional, dan jika seorang pemain lebih memilih membela negara di luar kalender FIFA, klub bisa saja menggantikan posisinya dengan pemain baru. Contoh nyata terjadi pada Andy Weimann, pemain tim nasional Austria, yang pernah mengalami penurunan karier di klubnya karena terlalu sering dipanggil timnas di luar jadwal FIFA. Dalam kasus Indonesia, jika terus meminta pemain-pemain seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, atau Ivar Jenner untuk bermain di Piala AFF, klub tempat mereka bermain bisa memblokir panggilan serupa di masa depan. Di sisi lain, bagi pemain lokal seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, atau Marcelino Ferdinand, jadwal Piala AFF yang berbenturan dengan Liga 1 juga menjadi tantangan. Liga 1 yang sudah sering libur saat FIFA Matchday akan semakin terganggu jika PSSI kembali meliburkan kompetisi demi Piala AFF. Klub-klub di Liga 1 bisa kehilangan sponsor karena kompetisi yang tidak konsisten. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampaknya menyadari risiko ini.
Erik telah menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan klub, baik lokal maupun internasional. PSSI telah berkomitmen untuk memanggil pemain hanya saat FIFA Matchday demi menjaga profesionalisme dan karier pemain. Saat ini Timnas Indonesia diperkuat 3 pemain abroad, Pratama Arhan, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. Izin bermain mereka di Piala AFF pun tidak mudah. Misalnya klub Rafael Struijk ADO Den Haag memberikan izin karena Erick Thohir juga menjadi salah satu pemilik sahamnya. Namun situasi serupa belum tentu berlaku untuk pemain lain seperti Tom Haye atau Jay Itzes. Dengan semua risiko ini, apakah memaksakan skuad mewah untuk tampil di Piala AFF adalah langkah bijak? Ataukah sebaiknya fokus dialihkan ke kompetisi yang lebih penting seperti kualifikasi Piala Dunia? Bagaimana pendapat kalian, Sobat Garuda? Tulis di kolom komentar. Pelatih Laos bangga bisa tahan imbang Timnas Indonesia. Hasil imbang 3-3 antara Timnas Indonesia dan Laos di Piala AFF 2024 menarik perhatian banyak pihak. Pelatih Laos, Ha Hyo-jun, mengungkapkan rasa bangganya atas performa anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai bukti bahwa sepak bola Laos terus berkembang. Meskipun ia juga menekankan bahwa Timnas Indonesia berada di level yang berbeda dan menjadi kiblat sepak bola di kawasan ini. Saya berbicara dengan Shin Tae-yong sebelum pertandingan dan tahu mereka membawa banyak pemain muda. Namun, Laos juga tidak kalah mudanya. Misalnya, Phousombon Phanyafong baru berusia 17 tahun dan ia berhasil mencetak gol pembuka. Begitu pula Peter Panthavong yang masih 18 tahun mampu menyamakan kedudukan, ujar Ha Hyo-jun. Ia juga memuji timnya yang belajar dari kesalahan di laga sebelumnya melawan Vietnam. Laos berhasil memperbaiki permainan mereka dan bermain berani menghadapi Indonesia. Dengan hasil ini, Ha Hyo-jun menilai bahwa skuadnya sudah menunjukkan progres meski ia tak menampik kualitas Timnas Indonesia yang menjadi salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara. Di sisi lain, hasil imbang ini justru membuktikan bahwa Timnas Indonesia semakin diperhitungkan di kawasan. Banyak yang menganggap skuad Garuda kini menjadi target besar bagi negara-negara Asia Tenggara. Ambisi untuk mengalahkan Indonesia tidak hanya datang dari Laos, tetapi juga negara-negara lain seperti Vietnam, Thailand, hingga Malaysia. Kebijakan Shin Tae-yong menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024 menunjukkan keberanian sekaligus visi jangka panjangnya. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Rafael Struijk diproyeksikan untuk menjadi tulang punggung di masa depan. Meski belum meraih kemenangan atas Laos, hal ini menjadi bukti bahwa regenerasi pemain di Timnas Indonesia berjalan baik. Potensi Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 pun semakin besar, terlebih dengan bertambahnya slot untuk Asia. Kehadiran pemain muda berbakat dan pengalaman Shin Tae-yong dalam membangun tim menjadi faktor pendukung utama. Namun hasil imbang ini juga menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak boleh berpuas diri. Hasil ini membuktikan bahwa sepak bola Asia Tenggara semakin kompetitif. Negara-negara tetangga akan terus berusaha mengejar dan mengalahkan Indonesia sebagai tim yang dianggap standar tertinggi di kawasan. Ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi PSSI dan Timnas untuk terus menjaga konsistensi. Bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Apakah hasil imbang ini menunjukkan progres sepak bola Asia Tenggara atau justru bukti bahwa Timnas Indonesia perlu lebih serius? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.